Sering gak sih kita mikir kalau isu lingkungan itu jauh banget? Kayak pemanasan es di kutub atau pemanasan global yang kedengarannya seperti fiksi. Padahal kalau kita mau buka mata sedikit aja, kita bisa tahu bahwa masalah lingkungan itu tepat ada di depan mata kita, di sekitar kita, atau dari apa yang kita lakukan setiap hari. Hari ini kita mau bahas 4 pilar SDGs yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari apa yang kita beli, apa yang kita buang, sampai tempat kita tinggal. Yuk bahas satu-satu. SDGs 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Pertama, kita mulai dari hal-hal yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, SDG 12 itu tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, Mbak, saya mau tanya nih, sebagai penjual sayuran, seberapa banyak sih kresek yang digunakan sehari-hari dan seberapa banyak sayuran layu yang dibuang? Kalau kresek satu hari tuh bisa sampai 10 pak. 10 pak. Kalau sayuran yang layu, Itu biasanya dikemanain? dibuang biasanya. ya? Dibuang kadang dikasihin ke orang juga kalau emang masih layak. Oh, ya gitu. Oke, terima kasih. Tuh kan, kantong kresek sekecil apapun jika dikalikan dengan puluhan pembeli, sampahnya pasti akan menumpuk di TPA. Nah, untuk mengatasi SDG 12 ini, caranya cukup simpel kok dan bisa dilakukan saat ini juga. Caranya, kalian tinggal membawa kantong kain belanja sendiri saat membeli sayuran. Dan kalian juga bisa kok, kalau beli jajan atau snack apapun, kalian bisa membawa kotak makan sendiri atau tumbler. Yuk, jangan biarkan sisa kenyangmu dan kepraktisanmu menambah beban bagi bumi kita. SDGs 13, penanganan perubahan iklim. Aktivitas akhir-akhir ini mulai dari asap kendaraan sampai pemborosan energi ternyata ngaruh ke atmosfer dan bikin bumi semakin gerah. Ini adalah yang dilawan SDG 13, yaitu tinggalkan iklim. Nah, kita tanya ke Bapak, siapa Pak? Mahmud. Pak Mahmud, itu gimana sih Pak keadaan akhir-akhir ini di lapangan menurut Bapak ya sebagai pekerja lapangan, sebagai jukir parkir itu? Ya ekstrim Mbak, sih pasti nih. Kalau kadang panas, kadang kalau hujan ya deres kan gitu. Banyak keadaan tidak menentu ya Pak ya? Yang pasti gak tentu. Perubahan iklim itu nyata, tidak hanya urusan di negara maju saja. Kita bisa kok bantu dengan cara kurangi emisi, dengan cara mematikan listrik yang tidak dipakai, naik transportasi umum, dan juga ada cara lain yaitu tidak membakar sampah di area rumah. SDGs 14, ekosistem laut. Sampah plastik yang kita buang sembarangan di darat akan hanyut ke selokan, lalu ke sungai. Dan pada akhirnya menumpuk ke lautan. Itu akan mengancam ESG 14, yaitu ekosistem lautan. Sampah apa sih yang sering kalian temuin waktu kalian mancing di sini? Sampah botol aqua sama sampah plastik. Kasihan ikan-ikan di sini makan sampah semua. Padahal ikan itu kita kelola juga. Tuh dengar, sampah yang kita buang ke laut akan kembali lagi ke piring kita yang kita makan. SDGs 15, ekosistem daratan. Selanjutnya yaitu SDGs 15, yaitu tentang ekosistem daratan. Nah, ini kita membicarakan soal bagaimana kita menjaga bumi kita tetap subur dan tetap hijau. Tidak perlu dimulai dari hal-hal besar, kita bisa mulai dari sekeliling kita. Contohnya, dengan menanam tanaman hijau ataupun pohon, kita tidak hanya menghasilkan oksigen, tetapi juga menyediakan rumah bagi serangga dan juga burung-burung yang ada di sekeliling kita untuk menjaga keseimbangan alam kita. Hai sahabat bumi, aku mau ngingetin lagi tentang SDGs nomor 12, 13, 14, dan 15 ini bukan hanya deretan angka di atas kertas pemerintah dan bukan hanya tugas para aktivis lingkungan saja. Ini merupakan tugas kita semua. Iya, tugas kita semua yang masih bernafas dan tinggal di bumi ini.
Nah, dari penerapan para warga tadi membuktikan bahwa perubahan tidak hanya dimulai dari hal-hal yang besar. Langkah kecil yang kita pilih saat ini akan menjadi penentu utama apakah bumi yang kita tinggali saat ini sudah layak untuk diwariskan ke anak cucu kita nanti atau justru sebaliknya. Maka dari itu, Yuk jaga bumi dari lingkungan kita sendiri.